Halo semuanya, kembali lagi di podcast FH Uner bersama saya, Matthew. Dan sekarang saya sudah bersama Kak Clarissa, mahasiswa FH Uner yang lolos exchange ke Boston University. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Baik, kamu gimana kabarnya? Baik juga dong. Kita hari ini menjajal ruang podcast baru dengan narasumber yang top pasti teman-teman. Awardee ke Boston University, Amerika loh teman-teman, jauh banget. Gimana nih Kak Clarissa? Ceritanya kok bisa sampai lolos exchange ke Amerika tuh? Ya, jadi kalau aku exchange-nya kemarin itu 1 semester di Boston University. Dan programku kemarin itu di bawah Kemdikbudristek, yaitu ISMA. Oh, ISMA Awardee teman-teman. Ya. Nah, itu ceritanya kok bisa Kak? Ikut ISMA itu tahu dari mana awalnya? Terus apa aja sih yang diperluin buat ISMA itu? Nah, kalau aku sendiri, aku tuh tahu ISMA dari sebelum masuk kampus FH Uner ini. Jadi aku taunya itu dari sepupuku yang waktu itu coba program ISMA ini. Dia mau exchange kalau nggak salah waktu itu ke Singapura. Terus kayak aku tanya-tanya sama dia tentang programnya, kenapa sih kok dia perjuangin segitunya. Terus ternyata program ini program yang bagus gitu. Terus ternyata kalau mahasiswa di seluruh Indonesia tuh boleh coba. Jadi habis aku tahu tentang program ini, jadi waktu aku masuk kuliah, aku punya goal buat diriku sendiri tuh biar aku bisa jadi awardee ISMA ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Tapi kan pasti kita tahu lah kalau mau lolos SMART ini beasiswa kan yang namanya? Iya, beasiswa ya? Exchange ke luar negeri itu pasti ada strateginya dong. Gak mungkin kayak apply dan keterima kan, gak mungkin. Benar. Nah, ada gak sih strategi khusus dari Kak Clarissa untuk bisa lolos exchange ini? Nah, kalau dari aku sendiri ya, menurutku yang sangat penting biar lolos bisa jadi mahasiswa exchange itu research. Jadi menurutku kalian tuh harus tahu banyak tentang program yang kalian mau daftar. Pertama, tujuan mereka tuh apa sebenarnya, apa yang mereka bisa lakuin biar kamu tuh bisa reach goalmu itu. Terus terlebih dari itu, kalau misalnya kalian lakuin banyak research itu, jadi kalian persiapannya juga lebih matang kan. Kalau misalnya waktu pendaftaran itu sudah dibuka, jadi kalian tuh nggak kaget, maksudnya tuh mempersiapkan waktunya tuh lebih banyak. Kalau misalnya kalian udah lakuin research dari jauh-jauh hari, terus tahu seluk-beluk program ini tuh sebenarnya gimana. Nah, kalau misalnya researchnya itu udah cukup matang, pasti kalian kemungkinan keterima tuh pasti lebih tinggi kan. Jadi gitu. Nah, itu dokumennya berarti apa aja tuh Kak yang diperluin? Nah, kalau aku kemarin ISMA itu dokumen pertama, jadi kan ISMA tuh ada 3 tahap buat seleksinya. Seleksi pertama itu pendaftaran. Itu kita butuh esai. Esainya tuh ada 4 pertanyaan. Terus kita ada English Proficiency Test. Itu kayak IELTS gitu? Iya, kayak IELTS. Jadi pilihan ISMA kemarin itu ada IELTS, TOEFL, sama Duolingo English Test. Kalau aku pakai yang Duolingo kemarin. Terus selain itu dokumen-dokumen kayak IPK, namanya nilai GPA. Iya, GPA, nilai semester dari semester 1 sampai semester 4 atau terakhir semester kalian semester berapa. Terus juga dokumen-dokumen lain kayak kartu keluarga, terus sampai kartu keluarga juga? Iya, kartu keluarga juga, kartu keluarga, terus ada surat rekomendasi dari rektor sama dari fakultas juga. Itu yang tahap pertama. Tahap pertama. Ada berapa tahap? Ada 3 tahap. Ada 4 sih sebenarnya, tapi yang tahap kedua ini nggak terlalu penting soalnya semua orang pasti ngelewatin. Kalau udah ngumpulin berkas pasti lewat tahap 2. Tahap 2 itu tes Pancasila. Jadi kita ada kayak multiple choice, kita ditanyain pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus tahap ketiga itu interview. Habis gitu tahap keempat itu dokumen pelengkap. Jadi mungkin ada bahasa lain yang kamu fasih. Terus kalau nggak salah apa tuh? Bahasa Jerman gitu bisa? Iya, bisa. Jadi kayak pilihan bahasa apa yang kamu fasih. Terus kalau nggak salah kayak pengalaman organisasi juga ditanyain waktu itu. Berarti ya faktor-faktor itulah yang nentuin lolos apa enggaknya ya. Nah, terus Kak Clarissa itu waktu di BU, Boston University itu ngambil apa Kak exchange-nya? Oke, jadi kalau di BU tahun lalu itu lebih banyak
mata kuliah atau course bisnis. Jadi bisnis. Aku FH tapi ambilnya bisnis. Iya. Oke. Jadi aku di BU tuh ambil 3 mata kuliah bisnis, yang 1 hukum. Ya, jadi aku lebih banyak belajar bisnis di situ. Jadi bisnis tuh kayak teori-teori gitu. Jadi fokus pure belajar bisnisnya. Ada belajar aspek hukumnya sedikit, tapi tetap fokusnya tuh di pelajaran di course bisnisnya itu. Oke, menarik. Nah, terus aku juga penasaran nih Kak, kira-kira gimana sih pengalaman belajar di Amerika gitu Kak? Secara kan Boston University juga salah satu top uni kan di sana ya. Benar. Nah, gimana tuh iklim belajarnya di sana? Iya, menurut aku sangat suka ya sama suasana belajarnya di BU itu. Soalnya kalau di BU itu lebih banyak active participationnya. Jadi kita di kelas itu aja. Iya, kita di kelas itu nggak sekedar dengerin dosennya tuh ngomong apa, tapi kita di situ ditanyain pendapat, terus kita bisa berdebat sama dosennya. Kalau misalnya dia nggak setuju atau ada pandangan lain, terus terlebih dari itu dosen-dosen di BU tuh sangat atentif ya sama mahasiswanya. Jadi kita di situ beneran merasakan kayak belajar tuh kayak kerasa kayak kerja kelompok gitu. Gitu ya? Jadi sama dosennya pun kayak temen gitu ya? Sama dosennya kayak temen gitu. Terus terlebih dari itu juga sumber-sumber yang dikasih sama Boston University itu sangat banyak. Jadi kita dikasih akses ke online library dan kayak library-nya di situ juga lengkap. Terus ya teman-temannya juga sangat mendukung sih. Teman-temannya tuh dari mana aja tuh kalau dari Indo juga ada? Dari Indonesia ada, jadi mahasiswa yang di Boston University itu ada organisasi namanya ISABU. Jadi itu Indonesian Student Association BU. Jadi mahasiswa orang Indonesia yang kuliah di BU itu punya komunitas, dan kita di situ di welcome dengan sangat hangat sih. Jadi teman-teman Indonesia ada, terus banyak mahasiswa exchange dari luar negeri juga. Jadi contohnya kayak Prancis, terus Jerman, Meksiko juga. Spanyol banyak. Terus mahasiswa lokalnya juga ada banyak. Wih, gila, berarti emang belajar di sana itu saya lihat nih kayak beda ya berarti ya. Kalau di sini kan kurang aktif gitu ya. Kayak kalau di sana kan dituntut untuk aktif ya. Saling tanya-tanya gitu ya. Benar. Oke. Nah, terus kan pasti nih kalau udah di Amerika ya kali belajar doang ya kan. Ada nggak sih aktivitas-aktivitas lain belajar yang mungkin unforgettable lah di sana tuh? Jadi aku bersyukurnya di Boston itu kotanya kota pelajar kan. Jadi banyak aktivitas yang menurutku seru buat anak-anak muda especially ya. Jadi contohnya tuh banyak artis tuh datang konser di Boston. Jadi menurutku gampang banget diakses kalau misalnya kita mau nonton konser di situ. Atau terlebih dari itu, Boston itu lagi kota pelajar kan. Jadi banyak universitas top itu ada di Boston. Contohnya ada Harvard, terus ada MIT. Itu aku di situ sempat mengunjungin, terus kayak melihat maksudnya mahasiswa di situ seperti apa. Terus terlebih dari itu juga BU ini terkenal sebagai universitas yang sportsnya lumayan bagus. Apa itu? Sportsnya apa? Sportsnya yang terkenal tuh hoki. Iya. Ice hockey atau? Ice hockey, iya. Terus kita mahasiswa juga dianjurkan untuk nonton sampai dikasih tiket gratis beberapa kali. Gratis? Iya, biar kita mendukung BU. Terus ya menurutku itu sangat unik dan gak bisa terlupakan karena ya di Indonesia kan panas ya. Gak mungkin ada maksudnya ice hockey game gitu kan jarang banget. Jadi pertama kali nonton tuh kayak seru banget, kayak atmosfernya beda gitu. Pengalaman baru ya berarti ya kan? Pengalamannya baru. Main ice hockey, lubur-luburan gitu ya. Tensinya dapat itu pasti. Nah, terus setelah balik ke Indonesia, apa nih kira-kira yang bikin kangen lah dari BU University? Sebenarnya banyak sih. Temen-temennya atau temen-temennya ngangenin banget kayak suasana di situ, terus teman-teman yang ketemu di situ tiap hari kan kita waktu itu ketemu ngobrol, terus sekarang udah jarang lagi. Terus satu yang aku bikin kangen itu anehnya tuh small talk di US. Jadi kalau di US tuh orang-orang tuh sangat ramah menurutku. Jadi tiba-tiba jalan kasih komplimen. Iya, contohnya kalau misalnya sesimpel kita pesen kopi gitu ya. Kita pesen kopi itu nanti
cashiernya tuh bisa ramah banget. Jadi misalnya kayak nanya kabar gitu ya. Nanya kabar, terus kayak small talk misalnya kayak contohnya misalnya lagi hujan, kayak apa, it's pouring outside, jadi kayak ngerasa ada temen gitu. Jadi semua orang di situ ramah. Terus juga aku kangen banget hawanya sih di situ. Soalnya dingin tuh ya? Iya dingin, karena ya Surabaya kan panas banget ya. Betul. Jadi kayak di situ kayak suasananya baru. Terus aku sempat lihat salju di situ. Jadi kayak kangen hawanya juga sih di Boston. Tadi sempat di-mention sebelum kita podcast ya, sebelum kita take, katanya sudah mengalami banyak musim ya. Musim apa aja kayak? Iya, jadi dialami? Aku di situ dari bulan Juli. Nah, itu aku ngalamin summer. Terus habis itu fall di Boston terkenal banget soalnya cantik daun-daunnya. Terus yang terakhir sebelum pulang aku ngalamin winter, sempat salju. Kalau summer di sana panasnya kayak Surabaya enggak? Enggak. Berapa derajat tuh? Kemarin tuh aku paling panas 28 deh, 27. Panas tapi nggak sepanas Surabaya sih panasnya. Kalau Surabaya kan panasnya langsung keringetan gitu. Di sana mungkin lebih kering gitu ya. Iya, sana lebih kering benar. Iya. Nah, mungkin ini terakhir dari aku kepo nih. Ada nggak sih pesan buat kayak adik-adik dari FH UNER yang juga mau exchange ke luar negeri, apalagi ke Boston ya kan, yang salah satu top uni di Amerika. Kira-kira apa pesan untuk adik-adik kita? Ya, kalau pesan dari aku sendiri itu harus punya tenacity. Jadi nggak boleh gampang nyerah. Kalau misalnya ada masalah dikit dalam application exchange, terus kalian udahlah nyerah aja atau udahlah nggak usah, itu sulit menurutku kalian bisa keterima. Terus terlebih dari itu juga harus punya komunitas teman-teman yang mendukung sih. Menurutku tuh penting banget. Soalnya kalau misalnya teman-teman kita itu orang-orangnya banyak yang negatif atau kayak suka mengecilkan mimpi kita, gitu ya itu sulit sih menurutku. Jadi punya teman-teman yang mendukung dan teman-teman juga bisa mengkoreksi kan kalau misalnya kita ada salah di sini atau bisa diperbaiki di sini. Menurutku itu juga sangat penting sih sebenarnya. Ya, berarti intinya cari komunitas yang satu goals lah, sama-sama tujuannya ya. Berarti emang ya kalau mau apply exchange gitu pasti ribet lah ya teman-teman ya. Pasti step 1, step 2, step 3 sampai benar-benar lolos itu kan. Tapi worth it nggak? Worth it banget. Kalau misalnya aku disuruh ngulang gitu, aku mau sih. Aku mau ulang lagi meskipun sulit banget ya auto application-nya. Ya, mungkin itu aja podcast kita teman-teman bersama Kak Clarissa, Wardi, Isma di Boston University. Pengalaman yang menarik, bisa exchange ke luar negeri. Teman-teman yang lain ditunggu untuk bisa exchange juga kayak Kak Clarissa. Oke, bye-bye.